Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya selama magang di UMKM Sumber Barokah. Yang pertama adalah latar belakang. Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib program studi ASUS berupa kegiatan penempatan kerja praktik mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau dunia kerja. Di dalam dunia usaha, khususnya usaha mikro UMKM kecil menengah, peranan motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Hal ini akan berpengaruh terhadap perusahaan. Namun, pada UMKM Sumber Barokah, pada karyawan masih ada yang belum termotivasi dalam bekerja, sehingga berpengaruh kepada kinerja karyawan. Mahasiswa kerja praktik dapat mengaplikasikan ilmu yang dapat di kelas untuk kemudian mempraktikkan ke dalam dunia usaha. Tujuan dilaksanakannya kerja praktik, mahasiswa diharapkan mengetahui penyebab para karyawan kurang motivasi atau dorongan dalam bekerja, kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut. Alasan saya memilih judul karena berhubungan dengan masalah yang ada pada UMKM Sumber Barokah. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Secara singkat perusahaan, UMKM Sumber Barokah berdiri pada tahun 2008 di Dusun Purjaya 1, Desa Semuraban, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. UMKM Sumber Barokah adalah perusahaan yang memproduksi beras. Pada awalnya perusahaan ini hanya menyewa bangunan atau pabrik dengan hasil keuntungan dibagi dua pemilik bangunan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pendiri perusahaan Sumber Barokah memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan bertujuan mendapatkan hasil yang lebih besar. Dari awal pembuatan bangunan, UMKM Sumber Barokah hanya memiliki fasilitas dan tempat kecil karena hanya memiliki modal yang sedikit. Perusahaan hanya mampu memproduksi beras sebanyak 5 ton setiap harinya. Kemudian pemilik perusahaan memutuskan untuk meminjam modal kepada partner dengan jaminan dedak lembut dari sisa penggilingan akan dijual kepada mereka. Nah, ini ada logo perusahaan. Nama perusahaan ada Sumber Barokah, tahun berdiri tahun 2008, alamat Jalan Raya Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan industri, jumlah karyawan ada 6, produk adalah produk beras. Next. Tinjauan pustaka. Manajemen. Rizky M. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kirtner, manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan moduli lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh individual atau kelompok. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Next. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sering disebut dengan manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan. Manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, menurut Malyu SP Hasibuan tahun 2005 halaman 10, yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang secara efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen di atas dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kualitas atau kemampuan dari suatu individu untuk membedakan dengan yang lainnya. Motivasi kerja. Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Motivasi disebut juga sebagai pendorong keinginan, pendukung, atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk memenuhi dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat secara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal.
Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau pendorong kepada karyawan agar mau bekerja giat demi tercapainya tujuan perusahaan secara baik. Nah, contohnya kalau seseorang tersebut bekerja di perusahaan A, kemudian seorang karyawan tersebut tidak termotivasi, maka yang terjadi kerjanya akan berantakan. Next. Tujuan dari kerja praktek yang pertama dari pihak kampus menjalin kerjasama yang baik antara universitas dan pelaku usaha di daerah sekitar. Yang kedua, untuk mengetahui ilmu yang dapat diperoleh kemudian dipraktikkan di dalam dunia usaha. Untuk diri sendiri, menambah kepercayaan sehingga saat dalam dunia usaha mahasiswa tidak ragu. Kemudian mahasiswa dapat menyusun planning kerja bagaimana kedepannya mereka akan bekerja. Yang terakhir, yang kelima, untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menangkap ilmu yang mereka ajarkan di kelas. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan. Dengan menggunakan sebuah penelitian kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah. Dengan metode ini, permasalahan dapat tergambarkan semurni-murninya sehingga memudahkan peneliti untuk menggambarkan permasalahan dan sosialisasi secara detail. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian ada pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama ada kedudukan dan koordinasi. Pada pelaksanaan kerja praktek di UMKM Sumber Barokah, saya ditugaskan pada bagian pengemasan, kemudian bagian menjahit karung yang telah diisi beras sebanyak 50 kg maupun 25 kg. Jam kerja praktik selama di UMKM Sumber Barokah mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kemudian ada tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama, dari hari kerja praktik saya perkenalan kepada lapangan kerja kepada karyawan yang ada di Sumber Barokah. Kemudian menjahit karung dan mendata beberapa jumlah ton beras yang didapat setiap harinya. Kemudian melakukan pengemasan beras dan belanja alat produksi. Kemudian kerja praktek. Yang pertama ada tugas utama, melakukan pengemasan beras 25 kg atau 50 kg, kemudian menjahit karung lalu menempatkan di bagian tempat beras. Setelah itu menghitung jumlah ton beras yang diproduksi setiap harinya. Tugas tambahan, adapun tugas tambahan yang saya jalankan yang pertama ada belanja alat kebutuhan produksi, membantu rapat bulanan, kemudian ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya, selama saya menjalani kerja praktik di UMKM Sumber Barokah, ada yaitu karyawan yang masih malas-malasan dalam bekerja. Karyawan tersebut kurang motivasi dalam bekerja. Contohnya mereka kurang telat datang ke perusahaan, terus kemudian banyak istirahat dalam bekerja. Nah, dari permasalahan tersebut timbullah solusi. Kurangnya motivasi adalah di mana seorang tidak sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, contohnya bekerja. Dari permasalahan tersebut, karyawan agar bersemangat dalam kerja, karena seorang yang mendapat dorongan akan bersemangat mencapai target atau tujuan dalam bekerja. Nah, solusinya pemilik perusahaan atau pimpinan harus memberikan dorongan atau semangat kepada karyawan sehingga mereka dapat termotivasi dalam bekerja. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa di dalam perusahaan maupun di masyarakat yang tujuannya mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Kerja praktek sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan kerja praktek mahasiswa jadi tahu bagaimana ketatnya dunia usaha, contohnya dalam dunia kerja. Selain itu, kerja praktik juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa. Terus kemudian ada saran. Kerja praktik adalah kegiatan mahasiswa dilakukan perusahaan maupun di masyarakat dengan tujuan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Kerja praktik sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan kerja praktik mahasiswa jadi tahu bagaimana ketatnya dunia usaha. Selain itu, kerja praktik juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Saran saya dari pihak universitas teruslah
bekerja sama atau menjalin hubungan baik dengan pelaku usaha di sekitar. Nah, ini adalah foto-foto saya selama kerja praktek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.